Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia dengan NIM 19082050020 dari kelas Akuntansi Syariah A semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah akuntansi sektor publik, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Haula Nahwatunisa MSI. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian sektor publik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian sektor publik? Dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, tentunya memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan yaitu ketika suatu perusahaan atau organisasi sebelum melakukan suatu kegiatan harus dilakukan sebuah perencanaan agar kegiatan tersebut lebih terarah dan sesuai dengan target. Yang kedua adalah koordinasi antar berbagai bagian dalam perusahaan. Terdapat direktur, manajer, dan karyawan. Ketiganya itu harus saling berkoordinasi sehingga terjalin atau terciptanya kerjasama yang baik dalam suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu komunikasi dan informasi. Jadi setiap bagian di dalam perusahaan itu harus menjalin komunikasi dengan baik serta menyampaikan informasi dengan akurat agar tidak terjadinya miskomunikasi di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Nah, suatu perusahaan ataupun direktur ketika mengambil keputusan tentunya harus melakukan musyawarah dan meminta pendapat para karyawannya agar keputusan yang diambil ini sesuai dan tepat serta tidak merugikan banyak pihak. Lalu yang kelima, memberikan motivasi. Yang dimaksud dengan memberikan motivasi yaitu ketika suatu pimpinan perusahaan ataupun direktur memberikan suatu penghargaan kepada karyawannya karena semisal karyawan itu rajin dalam bekerja, tekun, ataupun tidak pernah telat masuk kantor, sehingga ketika suatu karyawan itu diberi penghargaan sehingga bisa menambah rasa semangat karyawan tersebut. Yang keenam adalah pengendalian. Jadi yang dimaksud dengan pengendalian itu mengawasi dan mengontrol perusahaan. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Tipe-tipe pengendalian manajemen diantaranya yang pertama adalah pengendalian preventif. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua yaitu pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengendalian operasional. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Pusat pertanggungjawaban. Yang pertama adalah pusat biaya atau expense center. Yang dimaksud dengan pusat biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pusat pendapatan atau revenue center. Jadi pendapatan keseluruhan yang dihasilkan oleh produk yang dijual. Lalu yang ketiga, pusat laba atau profit center, keuntungan yang didapat dari penjualan produk di perusahaan tersebut. Lalu yang keempat adalah investasi pendapatan atau investment center, yaitu penghasilan yang didapatkan karena adanya kegiatan investasi di dalam perusahaan tersebut. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dalam pengendalian anggaran. Melalui pusat pertanggungjawaban tersebut, anggaran dibuat. Jika disahkan, anggaran dikomunikasikan kepada manajer level menengah dan bawah untuk dilaksanakan. Manajer pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran tersebut.
Proses pengendalian sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat menggunakan saluran formal maupun informal. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Saluran komunikasi formal yang pertama yaitu perumusan strategi atau strategi formulation, yang kedua adalah perencanaan strategi atau strategi planning, yang ketiga yaitu penganggaran, yang keempat adalah operasional, dan yang kelima adalah evaluasi kinerja. Perumusan strategi atau strategi formulation merupakan proses menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top management. Salah satu metode menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis SWOT menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi atau core competence, dan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Strategi perusahaan dapat berubah dipengaruhi oleh adanya ancaman atau threat dan kesempatan opportunity, misalnya adanya peraturan pemerintah yang baru dan ekonomi lokal. Perencanaan strategi atau strategi planning merupakan proses menentukan program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan menentukan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi yaitu, jika perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana pengimplementasian strategi tersebut. Penganggaran merupakan tahap dalam proses pengendalian manajemen sektor publik. Tahap perencanaan suatu biaya yang akan digunakan dalam sebuah kegiatan agar lebih sistematis dan sesuai dengan target. Operasional pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran biaya yang telah dikonsepkan sebelumnya. Evaluasi kinerja adalah setelah kegiatan selesai, maka dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja dengan cara memberikan punishment dan reward agar kegiatan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Semisal ada karyawan yang kurang baik dalam melakukan tugasnya, maka akan mendapatkan punishment atau hukuman. Sebaliknya, jika karyawan itu bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan reward atau penghargaan. Evaluasi kinerja juga bisa menjadikan perbaikan agar di kegiatan selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.